Saudara Ketua Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio menilai percepatan penanganan COVID-19 harus dioptimalkan. Profesor Amin juga meminta pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat agar mata rantai penyebaran corona bisa diputus. Menghindari memutuskan rantai penularannya, sebetulnya tindakannya sama. Selama kita bisa mencegah virus itu loncat dari satu orang ke orang lain, itu kita bisa memutuskan rantai penularan. Terkait dengan hal itu, kita harus betul-betul mencegah kerumunan dan mobilitas. Lonjakan kasus corona di Pulau Jawa semakin mengkhawatirkan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya warga yang dinilai melanggar protokol kesehatan dengan tetap bepergian atau mudik saat libur Lebaran lalu. Bagaimana kini upaya pemerintah dan kita sebagai warga memperlambat laju penyebaran virus corona? Kita akan bahas bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, Prof. Saya ingin konfirmasi dulu bahwa apa yang terjadi saat ini meningkat di beberapa daerah, ada Bangkalan, Kudus, termasuk juga DKI Jakarta, karena varian Delta yang berasal dari India. Ya, betul. Kita cermati peningkatan kasus dengan infeksi oleh varian Delta ini meningkat tajam. Kita pertama kali menemukannya kan bulan Januari. Ya. Tapi bulan ke bulan itu naiknya cukup signifikan ya. Artinya pada saat Januari itu masih nomor 2 ya, nomor 1 masih yang alfa. Tapi bulan berikutnya sudah naik begitu terus sampai dengan saat ini dari beberapa bulan sudah mencapai totalnya lebih dari 100 sampai dengan hari Minggu kemarin ya. Itu kita belum memasukkan angka dari Jawa Timur. Ya, Jawa Timur masih diolah angkanya. Jadi ada kemungkinan terus meningkat. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu kita kepingin tahu sebenarnya apa yang menyebabkan penularan begitu cepat dan kenapa itu didominasi oleh satu varian tertentu ya. Jadi kalau kita cermati di rumus yang mungkin beberapa bulan yang lalu atau sejak tahun lalu saya pernah sampaikan bahwa risiko infeksi itu merupakan satu function atau rumus virulensi dikalikan dengan dosis dibagi dengan kekebalan. Oke. Ya. Nah saat ini kekebalan kita beberapa sudah divaksinasi. Iya. Ya. Tapi kita tidak bisa menganggap vaksinasi itu menimbulkan kekebalan yang 100% menjamin tidak akan terinfeksi. Walaupun yang sudah divaksin? Walaupun sudah divaksin. Karena ada dua faktor tadi. Satu adalah dosis kuman, artinya jumlah virus yang menyerang kita. Oke, koloninya begitu ya? Dikalikan ya jumlahnya, artinya entah itu sekali kena jumlahnya banyak. Oke. Atau berkali-kali. Ya. Dan itu juga dikalikan dengan virulensi. Nah, virulensi ini sekarang kita sedang dihadapkan pada varian yang baru yang memang sudah dipelajari di negara lain. Varian yang ya tadi Mas Aiman bilang nggak boleh nyebut negara ya. Jadi varian Delta ini dia memiliki kecepatan penularan itu 40-70% lebih tinggi dibanding yang alfa. Sedangkan yang alfa itu juga 40-70% lebih tinggi daripada varian biasa. Oke, jadi ini berkali-kali lipat yang Delta ini? Nah, jadi kita bisa melihat kecepatan penularan dia memang dibanding dengan varian yang biasa, itu jauh lebih cepat. Luar biasa. Ya. Prof, kalau demikian, kita kalau tidak salah 15% ya, yang sudah divaksin. Ya. Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa yang sudah divaksin tidak mempan terhadap varian baru, varian Delta ini? Tidak 100% tidak mempan. Ya. Artinya tergantung lagi tadi itu berapa banyak terpaparnya. Kalau terpaparnya dalam jumlah besar atau berkali-kali,
itu akan bisa mengalahkan kekebalan yang sudah kita miliki. Dengan vaksin apapun, katakanlah yang kemudian dikatakan yang paling efikasi paling tinggi, Pfizer misalnya, atau bagian dari AstraZeneca yang kemudian bisa menangkal varian Delta misalnya. Apakah juga termasuk dengan semua vaksin yang lain? Ya, pada umumnya seperti demikian. Jadi semua vaksin, sekalipun seseorang sudah divaksinasi dengan vaksin manapun, tetapi kalau dia terpapar dengan jumlah yang sangat besar atau virulensinya tinggi, dia tetap bisa atau terbuka kemungkinan untuk terinfeksi. Gimana bisa digambarkan, Prof? Kalau seseorang misalnya terpapar virus dengan kelompok virusnya itu yang sangat besar, dengan koloninya yang sangat besar, gimana bayangannya? Kok bisa seperti itu? Nah, jadi kita bisa melihat orang bisa terpapar satu orang. Ya. Dengan terpapar beberapa orang atau berkali-kali. Ini contoh ekstrimnya adalah teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan. Oke. Mungkin satu hari terpaparnya kecil, tapi dia terpaparnya tiap hari. Oh, numpuk di tubuhnya? Iya. Oke. Ya, jadi itu menyebabkan dosis paparannya menjadi tinggi dan bisa mengalahkan kekebalan yang dia miliki. Oke. Oh, jadi begini, Prof. Jadi hari pertama mungkin dia terpapar sedikit, tapi masih hidup virus itu di dalam tubuhnya dia. Hari kedua dia kena lagi, nambah lagi. Hari ketiga dia nambah lagi. Hari keempat baru mungkin dia positif, begitu? Nah, jadi lama-lama kekebalannya juga bisa diatasi oleh penyerangnya, ya. Karena kan belum sampai pulih sudah datang lagi serangan besok lagi. Itu yang menjelaskan kenapa walaupun sudah divaksin tetap bisa kena. Betul. Nah, pada masyarakat itu juga seperti itu. Ya. Kalau mereka setiap hari keliling-keliling misalnya, mengabaikan protokol kesehatan, atau setiap hari bepergian atau dalam beberapa hari dia berada di dalam kendaraan umum misalnya, atau menghadiri pertemuan secara berturut-turut gitu. Itu juga meningkatkan risiko. Satu hari terpapar mungkin dia kuat, tapi 2 hari belum tentu, 3 hari apalagi. Betul. Ya, jadi tubuh juga perlu waktu untuk recover, untuk memperbaiki sistem kekebalannya. Setelah diserang hari pertama misalnya, dia kan butuh waktu, tapi belum pulih, besoknya sudah kena lagi. Saat ini terus-menerus bahkan. Iya, saat ini resepnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah PPKM, pembatasan dalam skala mikro, tingkat RT, RW, bahkan sampai ke tingkat kelurahan atau desa. Apakah perlu dilakukan lockdown yang lebih luas lagi menurut Prof. Amin? Sebetulnya yang paling penting kita memberi pemahaman dan juga kesadaran masyarakat ya, bahwa kontak itu menjadi sangat penting, makanya kerumunan itu harus sangat dihindari. Selain secara perorangan kita harus melindungi kan, dengan masker, cuci tangan, kebersihan diri. Tapi kan nggak bisa semuanya diberikan pemahaman seperti itu, Prof. Banyak juga, bahkan sangat banyak orang yang masih tidak percaya dengan penyakit COVID ini, dengan virus COVID ini, dengan wabah ini. Betul, justru itu yang pangkalnya yang menyebabkan mereka tidak merasa perlu untuk melakukan 5M tadi. Ya, jadi masih merasa bahwa COVID ini kan tidak ada, seperti yang biasa saja. Itu juga menjadi salah satu dasar kenapa mereka juga enggan untuk divaksinasi nantinya. Ya, padahal mereka bisa menjadi medium penularan bagi yang lain. Mungkin mereka kuat, tapi yang lain belum tentu. Betul, ya. Jadi mereka bisa menjadi agen penularan karena manfaat dari vaksin kan ada 4. Satu, melindungi diri kita sendiri. Yang kedua, mengurangi beratnya penyakit, morbiditas. Yang ketiga, mengurangi angka kematian. Dan yang keempat, mencegah orang itu menularkan kepada orang lain. Betul. Prof, saya jadi ingin bertanya. Tadi Prof katakan bahwa kita menyimpan virus belum tentu hari itu kita negatif. Hari kedua, hari ketiga terpapar virus yang sama, COVID misalnya, maka kita baru bisa negatif. Tapi bisakah kemudian ada orang yang nekat, orang yang tidak percaya COVID, dia tidak pakai masker, dia tidak menjaga protokol kesehatan, dia terpapar, tapi hanya hari pertama. Tapi kemudian dia nggak ada masalah apa-apa dan mungkin negatif.
tapi dia bisa menularkan ke yang lain dan yang lain menjadi positif. Mungkinkah itu? Dia negatif, tapi ada virus di dalam tubuhnya dia. Tapi dia bisa menularkan ke orang lain dan orang lain jadi positif, meskipun dianya masih negatif. Sangat bisa. Sangat bisa. Ini informasi baru. Bagaimana, Prof? Enggak, tidak baru juga. Iya, untuk awam tentu baru karena ada orang yang negatif bisa menularkan orang lain jadi positif. Itu kan secara awam tentu hal yang bukan hal yang mafhum, bukan hal yang umum. Ya, jadi cara kita mendeteksi keberadaan virus di tubuh kita itu kan pakai yang sekarang yang paling bagus kan PCR. Aha. Ya. Nah, tapi kan ada namanya LOD, limit of detection. Iya. Jadi jumlah virus tertentu baru bisa terdeteksi oleh PCR yang paling sensitif sekalipun. Nah, kalau virusnya ada di bawah limit of detection, maka dia ada di tubuh orang itu, tapi belum terdeteksi. Tapi dia tetap bisa Menularkan. loncat ke orang lain. Oke. Ya. Dan di orang lain virus itu berkembang dengan pesat, mungkin saja itu. Ya, betul. Kalau orangnya kebetulan kekebalannya tidak bagus, maka virusnya bisa dengan senang hati memperbanyak diri. Betul. Artinya soal tracing ini juga jadi masalah juga kalau seperti ini, Prof. Karena dites negatif tapi bisa menularkan. Betul. Jadi orang-orang yang kontak erat kan sejak awal kan diidentifikasi siapa saja yang kontak erat. Iya. Dan kontak erat itu harus isolasi. Ada definisi ya harus diisolasi. Walaupun juga negatif. Ya. Oke, baik. Sebelum dites pun harus isolasi kalau dia memang kontak erat. Baik. Walaupun negatif selama beberapa hari tetap harus isolasi sebaiknya sesuai dengan masa inkubasi virus 7 atau 14 hari. Ya. Baik. Karena yang negatif ternyata masih bisa juga menularkan ke orang lain sehingga orang lain itu bisa menjadi positif. Terima kasih Profesor Amin Subandrio. Sehat selalu, sehat juga untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Prof, semoga angkanya akan cepat turun sesuai dengan kesadaran kita akan menjaga protokol kesehatan dan kesadaran untuk tetap sehat. Terima kasih.